Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, selamat datang kembali di kelas online kelas 4 Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan materi fikih bab tentang zakat ya. Kita akan masuk kepada zakat, pengertiannya secara agama, artinya menurut bahasa ya. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, apa itu zakat dari segi artinya ya. Arti menurut bahasa, zakat berasal dari bentuk kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Kenapa dinamakan zakat? Karena kita berharap, ada harapan di dalamnya. Terkandung harapan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga dengan zakat tersebut proses pembersihan jiwa kita, fisik kita dari segala macam kotoran yang fisik ataupun non fisik, seperti kesombongan, lalu mungkin ketamakan, mungkin juga ditambah dengan menghindari penyakit-penyakit secara fisik ya, dengan melalui zakat tersebut, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Dengan kita mengeluarkan zakat, kita berharap banyak kebaikan yang kita dapatkan dari zakat yang kita keluarkan itu. Menurut istilah agama, ilmu fikih, zakat itu mengeluarkan harta benda untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu hukumnya berzakat menurut para ahli fikih adalah fardu ain. Fardu ain artinya setiap individu yang memiliki kelebihan harta itu wajib mengeluarkan zakat ya, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ini arti dan hukumnya. Berikutnya macam-macam zakat. Yang pertama itu ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Apa itu zakat fitrah atau zakatul fitri, atau biasa kita menyebutnya dengan zakat fitrah ya. Zakatul fitri, zakat badan atau jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebelum 1 Syawal. Nah, ini kalau setiap Ramadan ya, kapan waktu mengeluarkannya nanti dijelaskan setelah ini ya. Lalu yang kedua ada zakat mal, zakat harta. Zakat harta yang kita miliki kayak seperti emas, perak, lalu uang, atau mungkin juga dalam bentuk cek, juga hasil dari pertanian yang kita miliki, juga hasil perniagaan ataupun hasil barang tambang, ataupun juga profesi, zakat dari profesi, atau juga zakat dari hasil temuan rikas ya, rikas. Kita masuk ke bahasan zakatul fitri terlebih dahulu. Zakat mal ini nanti banyak bagiannya ya, macam-macamnya. Kita masuk ke zakatul fitri terlebih dahulu. Zakatul fitri atau zakat fitrah adalah zakat badan atau jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebelum 1 Syawal. Hukumnya adalah fardu ain. Artinya setiap individu, setiap orang, setiap muslim diwajibkan baginya selama dia masih hidup sampai hari akhir di bulan Ramadan, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrah ini. Lalu syaratnya apa? Yang pertama syaratnya adalah dia harus seorang muslim. Kalau non muslim tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua masih ada atau hidup
pada waktu matahari terbenam di hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu dan pada hari itu dia memiliki kelebihan harta ataupun makanan pada saat itu. Maka diwajibkan bagi mereka itu, bagi muslim itu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Lalu jumlah barang ataupun yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok yang dimakan setiap hari oleh seorang muslim tersebut. Kalau dia di makanan pokoknya gandum, ya gandum. Kalau makanan pokoknya beras, ya beras yang dizakatkan. Kalau di tempatnya makannya keju mungkin, ya berarti dalam bentuk keju yang harus dikeluarkan. Atau ya dalam bentuk uang. Nah, uang ini nanti dikonversi dengan harga bahan makanan pokok yang dia makan. Ya, biasanya kalau di kita itu misalkan harga beras, makanan pokok kita beras, harga berasnya itu mungkin 15.000, ya berarti 15.000 dikali 3,1 liter atau 3 liter setengah, ya 2,5 kilogram, itu ukuran kilogramnya. Tinggal dikalikan mungkin sekitar 45.000, ya 45.000 lebih kalau dikalikan dengan 3,1 liter. Yang dikeluarkannya adalah bahan makanan pokok atau diganti dengan uang seharga bahan makanan pokok tersebut. Lalu berikutnya zakat. Kapan waktunya untuk membayar zakat? Para ulama ahli fikih menerangkan ada 5 waktu untuk membayar zakat. Yang pertama mubah, hukumnya mubah. Hukumnya mubah yang pertama itu mulai dari awal bulan Ramadan kita sudah diperbolehkan. Artinya mubah itu boleh, diperbolehkan. Lalu yang kedua waktu wajib. Waktu wajib itu yaitu mulai dari terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan hingga waktunya imam untuk naik khutbah sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri, ya itu waktu wajib. Afdolnya yang paling baik yaitu setelah sholat subuh tanggal 1 Syawal, berarti sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi jarang kita yang melakukan seperti itu. Biasanya kita mengambil yang satu, yang pertama nih. Mulai dari awal bulan Ramadan itu sudah diperbolehkan dan kebanyakan kita melakukan itu. Lalu yang wajib mulai dari terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Nah, yang paling baik itu waktunya untuk mengeluarkan zakat fitrah itu setelah subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Mungkin boleh bawa beras 3 liter setengah sambil berjalan menuju masjid untuk sholat Id. Dia mampir dulu mungkin untuk memberikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak, fakir, miskin dan segala macamnya. Waktu yang makruh, dibenci, tidak disukai oleh Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah sholat Idul Fitri sebelum matahari terbenam, itu makruh. Dan kalau sudah makruh, hukum namanya juga bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah seperti sedekah biasa. Lalu yang berikutnya adalah waktu yang haram, tidak diperbolehkan. Kalaupun dilaksanakan ya sama aja, percuma, nggak ada pengaruh apa-apa gitu ya. Dan namanya juga bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah seperti sedekah yang lain. Itu waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya, yang dicontohkan oleh Nabi.
Lalu jenis-jenis zakat mal, ini kita pembahasan mulai zakat mal nih ya. Macam-macamnya ada emas, perak, uang, tunai atau setara dengan tunai dalam bentuk cek mungkin, atau juga mungkin dalam bentuk deposit, atau juga mungkin dalam bentuk yang lainnya ya. Itu zakat, itu harus dizakatin, dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, zakat pertanian, tijaroh, ziroah, maaf, ziroah dalam bahasa Arabnya zakatuz ziroah. Lalu yang berikutnya bahasan berikutnya adalah zakatul mal, zakat harta ya. Tadi zakat fitrah, ini sekarang zakat mal. Macam-macamnya zakat mal antara lain ada emas, perak, uang, atau yang setara dengan uang, tunai, ataupun mungkin dalam bentuk cek, atau juga mungkin dalam bentuk giro, dan yang lainnya. Yang kedua, pertanian, zakatuz ziroah namanya ya, ziroah. Yang ketiga ada zakat perniagaan, zakatut tijarah. Yang keempat itu ada zakat peternakan, zakatul an'am. Lalu ada zakat pertambangan, hasil tambang ya. Lalu ada zakat rikaz. Rikaz itu barang temuan. Ada lagi yang sekarang zakat profesi namanya ya. Ada zakat profesi. Kita tidak membahas semua ini. Yang kita bahas di kelas 4 diniyah ini tentang zakat emas, zakatun nuqud ya, dalam buku kalian itu di bab pertama itu zakatun nuqud, zakat emas, perak, uang. Lalu zakat pertanian dan zakat perniagaan itu yang kita bahas di buku paket materi fikih ya. Kita bahas satu persatu. Yang tiga ini tidak kita bahas. Kita hanya membahas tiga yang atas ini dan zakat fitrah yang kita bahas di materi fikih ya, kelas 4 diniyah. Yang pertama itu ada zakat emas, perak, dan uang. Kita coba lihat syaratnya apa saja. Zakat emas, perak, dan uang dalam bahasa Arab, bahasa fikihnya itu zakatun nuqud. Syarat-syaratnya, satu, dia seorang muslim, merdeka, bukan budak ya, bukan suruhan. Lalu milik mutlak, bukan hasil pinjaman, bukan hasil hutang. Kalau yang hutang bagaimana? Tidak dizakati. Lalu nisab, sudah mencapai batas nisabnya. Lalu yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikannya. Artinya haul ya, dalam istilah fikihnya haul. Harta yang telah dimiliki melebihi 1 tahun. Itu syarat dari zakat emas, perak, dan uang. Nisab zakat emas, perak, dan uang, emas jika sudah mencapai 93,6 gram. Lalu nisab zakat perak
jika sudah mencapai 624 gram. Lalu nisab zakat uang itu dihargai ya dengan harga emas yang berlaku pada saat itu. Nisab zakat emas, perak dan uang adalah 2,5% dari harta yang ada yang dimiliki oleh seorang muslim tersebut. Contoh, kita lihat contohnya ya. Contoh zakat emas, perak, dan uang contohnya. Pak Nizam memiliki simpanan emas di rumah sebesar 120 gram. Sudah 1 tahun lebih ia menyimpannya. Berapa gram zakat yang harus Pak Nizam keluarkan? Berapa ya? Nah, coba kita hitung ya. 120 gram dikali 2,5%. Ini nisabnya. 120 gram kepemilikan emas yang dimiliki Pak Nizam dikali 2,5% nisabnya sama dengan 3 gram. Berarti 3 gram inilah yang harus dikeluarkan oleh Pak Nizam, yang harus dizakati atau dikeluarkan. 3 gram saja dari 120 gram. Atau jika ingin dikeluarkan dalam bentuk uang, bisa aja dan diperbolehkan. Berarti 120 gram ini dikonversi, dikalikan dengan harga emas pada saat itu ya, pada saat berlangsungnya itu. Berarti misalkan nih 120 gram dikali harga emas saat itu, misalkan harga emasnya adalah 1 juta, berarti 120 gram dikali 1 juta dikali nisabnya 2,5%. Berarti 120 gram dikali 1 juta, 120 juta yang harus dikeluarkan zakatnya oleh Pak Nizam tersebut. 120 juta dikali 2,5%. Itu mendapatkan 3 juta rupiah zakat emas yang harus dikeluarkan oleh Pak Nizam. Itu cara menghitungnya ya. Kalau ingin dikeluarkan dalam bentuk uang. Kalau inginnya dikeluarkan dalam bentuk gramnya, emasnya langsung ya berarti cuma 3 ya, cuma 3 gram yang harus dikeluarkan. Berikutnya ada zakat pertanian, zakatuz ziro'ah. Syarat-syarat wajib zakat ziro'ah, dia pemiliknya itu seorang muslim, bukan budak, milik mutlak, milik sendiri, bukannya tanahnya nyewa, bukan ya, tanahnya milik sendiri, lalu pohon-pohonannya, tanamannya itu pun milik sendiri. Yang berikutnya sampai nisab batas minimal mengeluarkan zakat, dan waktu untuk mengeluarkannya ini berbeda dengan zakat mal yang lain. Kalau zakat ziro'ah atau zakat pertanian ini setiap kali panen maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Ini hadis Nabi, laisa fi hubbin wala samarin sadaqatun hatta yablugha khamsata awsuq. Tidak ada sedekah atau zakat pada biji-bijian ataupun kurma sehingga mencapai 5 wasak. 5 wasak itu ketentuan ya. Kalau mungkin bahasa kita 5 karung ya, sak wasak, kita sering bilangnya berapa sak, gitu kayak semen.
ini di batasnya 5 wasak. Ukurannya 5 wasak itu berapa sih? Kita lihat di berikutnya. Perhitungan zakat hasil bumi. 1 wasak itu 60 sok. Sok itu dari ukuran ya. 60 sok itu kalau kita bilang mungkin bahasa kita ukuran ya, rantang ataupun apa namanya ya. Wal wasku situna so'an. 1 wasak itu sama dengan 60 sok. 5 wasak 5 wasak berarti 5 dikali 60 sok sama dengan 300 sok. 1 soknya itu 3,1 liter ya. Jadi 300 sok dikali dengan 3,1 liter itu kurang lebih 930 liter, dikonversi menjadi kilogram jadinya 690 kilogram. Atau mau dibulatkan menjadi 7 kintal. 7 kuintal ya. Catatan. Nah, ini nisab hasil bumi atau pertanian yang masih berkulit, masih ada kulitnya adalah 10 wasak. Berarti 2 dikali 7 kuintal, 700 kilogram. Berarti 1400 kilogram itu yang harus di batasnya ya, nisabnya. 1400 kilogram. Misal nih, misalkan Pak Nizam lagi nih ya. Pak Nizam seorang petani, dia memiliki beberapa petak sawah dan hasilnya dia menuai gabah. Dalam bentuk gabah itu berarti masih ada kulitnya ya, bukannya beras. Kalau beras sudah bersih. Kalau gabah berarti masih ada kulitnya. Buah padi yang masih ada kulitnya namanya gabah. Kalau dalam bentuk gabah berarti ukurannya adalah 1400 kilogram. Kalau belum 1400 kilogram ya tidak harus zakat. Kalau dalam bentuk yang sudah bersih, sudah tidak ada kulitnya, atau kita bilang dengan beras, maka ukurannya adalah 700 kilogram atau 7 kintal ya. Ketentuan syarat zakat hasil bumi pertanian sebagai berikut. Bila pertanian itu diairi oleh tada hujan, maka zakatnya 10% dari seluruh hasil buminya ya. Lalu bila tanahnya itu, pertaniannya itu diairi oleh air pompa ataupun air irigasi atau diairi dengan sesuatu dengan menggunakan biaya, air yang kita keluarkan biayanya. Misalkan kita mengairi air dengan mesin, air dari kali dinaikkan ke sawah melalui pompa air, dengan pompa air. Nah, dengan pompa airnya itulah karena ada biaya yang dikeluarkan, maka zakatnya 5% saja. Hasil bumi atau pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain adalah ini jenis pertaniannya ya, padi, gandum, jagung, sagu, atau makanan-makanan pokok yang mengenyangkan. Kalau dari buah, kurma, anggur, itu saja yang disyaratkan
oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, orang tua saya punya perkebunan jeruk berapa ratus hektar, itu wajib ada zakatnya nggak Pak? Ya, wajib dizakati. Walaupun nama buahnya tidak tertera di sini. Tapi kepemilikan harta itulah yang dimiliki sudah melebihi batas nisab ataupun sudah waktunya untuk dikeluarkan karena sudah waktunya panen. Oke, lanjut ke berikutnya, perniagaan. Zakatut tijarah. Kita lihat semua jenis barang atau harta hasil perniagaan, perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai nisab dan sudah berlangsung 1 tahun. Perdagangannya itu sudah berjalan 1 tahun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Nafkahkanlah pada jalan Allah sebagian dari usaha perniagaan kalian. Al-Baqarah ayat 267. Syarat-syarat wajib zakat tijarah, perniagaan, perdagangan. 1, pemiliknya muslim. 2, merdeka, bukan budak. Lalu milik mutlak, milik sendiri ataupun milik bersama ya. Kalau mungkin ada perusahaan perdagangan yang bekerja sama, pemodalnya adalah bersama-sama boleh. Sama, itu juga wajib mengeluarkan zakat. Sampai batas nisab yang wajib harus dikeluarkan. Lalu yang kelima syaratnya mencapai 1 tahun. Sudah berjalan selama 1 tahun perdagangannya. Nisab zakat hasil perniagaan sebesar 2,5% dari laba perniagaan. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh dari zakat perniagaan. Ada Faiz, Krishna, Abiyu, Mika, Dania, Gia, Caca mendirikan sebuah perusahaan perdagangan PD ya dengan nama Cimol Online. Perusahaan mereka ini penanam modalnya ya, semuanya ini mereka bergabung jadi satu membuat perusahaan dengan nama Cimol Online. Perusahaan mereka sudah memiliki cabang di beberapa negara. Nah, setelah berjalan selama 1 tahun, mereka menghitung laba dari hasil perdagangan tersebut. Mereka menghitung-hitung mulai dari modal yang mereka keluarkan masing-masing, lalu biaya transportasi, ada biaya pajak, ada biaya listrik. Mereka udah keluarkan itu semua, tinggal hanya ada kelebihan atau kita bilang dengan laba. Ternyata perusahaan mereka mendapatkan keuntungan sebesar 350 juta laba, keuntungan bersih ya, setelah dipotong pengeluaran-pengeluaran yang banyak tadi untuk mengeluarkan biaya transport, biaya pajak, biaya listrik, biaya karyawan. Mereka sudah keluarkan itu semua. Lalu mereka punya laba bersihnya 350 juta. Setelah dipotong bermacam-macam biaya pengeluaran. Lalu bagaimana hitungannya? Coba bantu mereka untuk menghitung zakat yang mereka harus keluarkan. Kita lihat, kita coba ya. Nisab zakat emas, perak, dan uang yaitu 2,5%. 2,5 sama ya, besaran nisabnya sama dengan nisab emas, perak, uang, 2,5%. Jadi 2,5% dikali
350 juta, mendapatkan hasil 8.750.000. Nah, 8.750.000 inilah yang zakat yang harus dikeluarkan dari 350 juta. Itu cara menghitung zakat perniagaan setelah perdagangan itu berjalan selama 1 tahun. Berikutnya para mustahik. Mustahik itu, mustahik zakat artinya orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan, 8 asnaf ya. Dalam bahasa fikihnya 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat. Ini berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ini dalil ayat 8 asnaf yang wajib dan berhak menerima zakat. 1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Nggak punya kerjaan, tinggalnya juga ngontrak, buat makan aja susah sehari-hari, harus mengais rezeki setiap hari. Itu dinamakan fakir. Yang tidak punya apa-apa, pekerjaan nggak punya, harta apalagi, rumah tempat tinggal juga numpang mungkin. Itu termasuk dalam kategori fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Mereka punya harta, punya tempat tinggal, tetapi tidak mencukupi untuk kehidupan dasar kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Pekerjaan punya, tempat tinggal ada, tapi tidak bisa mencukupi untuk kehidupan pokok mereka. Lalu yang ketiga amil. Amil itu panitia zakat ya. Kalau kita bilang panitia zakat. Biasanya di masjid-masjid atau musola kalau mulai Ramadan itu mereka sudah mulai untuk membuka menjadi panitia zakat. Amilina 'alaiha. Mereka juga yang akan mendistribusikan zakat itu kepada yang berhak. Lalu yang keempat ada mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, itu biasanya imannya masih lemah. Mereka berhak. Mereka mu'allaf itu berhak untuk menerima zakat. Fungsinya apa? Untuk menguatkan tauhid iman mereka, ya. Lalu yang kelima hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Lalu yang keenam al-gharimina 'alaihim. Mereka punya hutang. Mereka yang punya hutang, tapi hutangnya untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau seseorang itu punya hutang, hutangnya itu untuk memiliki kendaraan. Gharimin itu yang mereka yang berhutang, hutangnya itu untuk kebutuhan sehari-hari, ya, bukan untuk harta yang lebih, ya. Lalu yang ketujuh ada fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah. Biasanya nih di pondok-pondok pesantren, ustadz-ustazahnya, mereka berjuang di jalan Allah untuk kegiatan berdakwah. Dakwahnya apa? Yaitu sebagai guru, ya.
sebagai guru di pondok-pondok pesantren. Lalu yang terakhir dari 8 asnaf itu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu kalau kita bilang musafir ya, musafir. Mereka yang kehabisan biaya dalam perjalanan. Dalam perjalanan apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Berikutnya, ada golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Ada 5 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Satu, orang kaya. Malu ya, kalau orang kaya rumah mewah tapi menerima zakat, tapi nggak pernah ya, nggak pernah ada. Yang kedua, hamba sahaya karena telah menjadi tanggungan tuannya. Yang ketiga, keturunan Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Ini mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Orang kafir udah pasti kalau zakat tidak boleh mereka terima. Lalu yang kelima, orang yang berada dalam tanggungan yang mengeluarkan zakat. Nah, anak, istri, orang tua, bapak, ibu, dan lain-lainnya. Kalau si muzakinya itu, orang yang mengeluarkan zakatnya itu punya istri, nah istrinya tidak berhak menerima zakat. Anaknya tidak berhak menerima zakat. Bapaknya ataupun ibunya itu tidak berhak untuk menerima zakat. Lalu manfaat dan hikmah dari zakat. Yang pertama, manfaat dari zakat ini adalah antara lain, satu, membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Yang kedua, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh gharimin, orang-orang yang punya hutang, Ibnu Sabil, dan para mustahik yang 8 tadi. Yang ketiga, membina dan merentangkan tali solidaritas, persaudaraan, silaturahmi sesama umat manusia. Yang keempat, menghilangkan sifat-sifat bakhil, kikir, menghindari keserakahan. Yang kelima, menghindari penumpukan kekayaan perseorangan, dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Kalau kita bilang apa istilahnya ya, monopoli ya, tidak boleh monopoli dalam harta, walaupun itu hasil keringat sendiri. Di dalam harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. Yang keenam, mencegah jurang pemisah yang kaya ataupun yang miskin, yang dapat menimbulkan malapetaka ataupun kejahatan-kejahatan sosial karena keberadaannya yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan hidup, ya, mempertahankan hidup. Lalu itu manfaat dari zakat. Yang berikutnya adalah hikmah dari zakat yang kita keluarkan. Satu, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, meningkatkan kesuburan harta. Harta yang kita sudah keluarkan zakatnya itu akan lebih tenang kita menikmatinya ya, serta membersihkan diri dari kotoran, kikir, dan dosa. Yang kedua, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan, kemelaratan dengan segala macam akibatnya. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana ataupun kejahilan ataupun kejahatan ya. Lalu membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Yang kelima, mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan terhadap sesama. Punya rasa empati jadinya ya.
ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Merupakan manifestasi dari gotong royong, tolong menolong, cinta kasih. Alhamdulillah, selesai sudah pemaparan tentang zakat. Semangat belajar. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.